Kekayaan budaya yang memiliki beragam motif. Batik Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau merentangkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Batik berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Kata batik merujuk pada kain dengan corak yang dihasilkan oleh bahan malam yang diaplikasikan ke atas kain, sehingga menahan masuknya bahan pewarna. Berbagai ragam motif batik mewarnai adanya batik yang menjadi ciri khasnya Kota Pekalongan. Kota Pekalongan dengan julukan sebagai Kota Batik menjadikan Kota Pekalongan sebagai pusatnya perkembangan batik. Munculnya batik Pekalongan dimulai sejak Mataram Islam. Adanya akulturasi budaya dari berbagai negara tetangga mewarnai corak dan budaya batik Kota Pekalongan. Terima kasih. Kalau bicara batik, mungkin saya kasih pengantar dulu ya. Karena batik itu sudah menjadi utak-atiknya Kota Pekalongan. Bahkan salah satu kota batik menjadi Pekalongan. Mungkin teman-teman yang cowok yang suka lagu slang tahu ya lagu Kota Batik itu ya Pekalongan. Itu lagu slang, itu ada salah prolog liriknya itu. Itulah memang karena memang batik sangat berbeda di Kota Pekalongan. Bahkan sejak sekitar tahun 1800-an Masehi atau saat Mataram Islam itu sudah saya mulai ada batik di Kota Pekalongan. Kemudian akulturasi budaya baik dari Cina, kemudian Arab, dan juga dari Jepang itu mewarnai corak, warna, dan motif di batik Kota Pekalongan. Kalau Jambrang batik di Pekalongan motifnya itu akulturasi dari budaya India dan Arab. Kemudian yang batik Jin ya itu yang akulturasi budaya Tionghoa. Terus kemudian yang akulturasi dengan budaya Jepang itu batik Pokai. Ada beberapa batik yang merupakan akulturasi budaya yang kemudian ada di Kota Pekalongan. Kemunculan batik Liyong sebagai salah satunya batik khas dari Kota Pekalongan. Munculnya motif inilah di tahun 1990-an menjadikan motif ini sebagai warisan budaya Indonesia yang sepatutnya dijaga dan dilestarikan. Berbagai motif batik yang memiliki cara pembuatan yang tersendiri menjadikannya sebagai ciri khas untuk batik tersebut. Salah satunya batik Liyong. Berbagai cara pembuatan yang memakan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan motif batik yang menarik jutaan pasang mata. Sesuai dengan namanya, motif batik Liyong sangat dipengaruhi oleh budaya Tiongkok melalui etnis Tionghoa yang menetap di Pekalongan. Mereka ikut berkontribusi dengan terciptanya motif batik Liyong ini berdasar dari makhluk imajiner ular naga dan burung phoenix. Ibu Salatin, umur 50 tahun. Untuk pekerjaan? Guru. Oh ya, sini kami mau bertanya tentang sejarahnya batik Liyong. Yang pertama, sejak kapan Ibu menjadi pengrajin batik Liyong? Berarti sejak tahun 1991, berarti 30 tahun yang lalu. Oh ya, untuk batik Liyong itu kan memiliki alat dan bahan yang sendiri-sendiri ya Bu, yaitu apa alat dan bahan untuk pembuatan batik Liyong itu sendiri? Pertama, malam, terus canting, Ya. obat, terus tempat pengeringan, terus tempat ada itu jadi. Terus bagaimana cara pembuatannya batik Liyong? Dengan tahapan awalan, kain mori yang dicap dengan menggunakan canting cap dengan motif flora, fauna, dan pinggiran dengan menjadikan kesan yang menarik dengan penambahan berbagai motif yang natural. Langkah selanjutnya, pemusutan yang dilakukan di tengah-tengah motif flora dan fauna. Kemudian dicolet atau melakukan tahap pewarnaan awal pada motif dengan alat yang sesuai dengan pembuatannya. Kemudian ditonyok dengan menggunakan lilin malam, lalu dilanjut dengan pewarnaan batik yang kedua untuk membuatkan warna batik yang lebih tua.
Selanjutnya, tahap pelorotan adalah proses menghilangkan lilin yang masih menempel dari kain mori dengan merebus batik ke dalam wadah yang berisikan air panas. Setelah melakukan tahap pelorotan, batik dijemur di ruang yang terbuka. Harapan saya itu masih banyak generasi anak-anak muda itu menciptakan motif yang itu bisa dikombinasi dengan misalnya berlatar belakang kayak pemandangan alam atau teknologi yang sedang maju saat ini untuk batik itu sendiri. Itu tergantung dari bosnya. Kalau bosnya itu ngasih sanggang 1000 kodi, mungkin bisa selesai kalau karyawannya banyak. Tapi kalau sekarang batik Liyong kan tidak seperti yang dulu. Sekarang sepi tapi masih ada. Mungkin hanya 1 minggu cuma 100 kodi. Tidak seperti tahun-tahun yang dulu sampai ribuan kodi. Masalahnya di sini kan cuma pengrajin masih membuat batik Liyong, tapi kan ada bosnya lagi seperti Cina. Terus biasanya batik Liyong ini dikirim ke daerah mana saja Bu distribusinya? Ya di Indonesia dan di luar negeri. Beragamnya motif batik di Kota Pekalongan sepatutnya dapat kita jaga dan dilestarikan, dan dapat dikenalkan oleh kaum anak muda dengan cara yang milenial agar nantinya batik dapat terus berkembang sesuai dengan berkembangnya zaman yang semakin modern. Lalu, apa yang dapat dilaksanakan kita sebagai kaum muda agar dapat melestarikan batik, khususnya batik di Kota Pekalongan? Melalui platform pendidikan dengan menggunakan media sosial, menjadikan salah satu cara untuk mengenalkan batik ke khalayak ramai. Mengkombinasikan batik ke dalam pakaian anak muda yang diminati menjadi salah satu cara agar kita bisa melestarikan batik tersebut. Batik kalau dulu biasanya dipakai saat momen-momen tertentu ya, tapi alhamdulillah dengan seiring waktu batik tidak hanya digunakan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada acara atau kegiatan, tapi anak-anak muda sekarang juga pakai batik dengan busana yang kasual, yang model yang kekinian, menyesuaikan dengan model anak-anak milenial dipakai oleh anak muda. Kemudian sebagai upaya melestarikan, beberapa waktu yang lalu Pemerintah Kota Pekalongan ada kurikulum pelajaran batik di tingkat SD SMP, karena SMA itu sudah menjadi ranahnya provinsi. Kalau dulu pendidikan menengah itu masuk di Dinas Pendidikan Kota, sekarang menjadi Dinas Pendidikan Provinsi. Untuk yang SD SMP ada pelajaran batik, membatik. Mungkin adik-adik semua ketika SD masih ingat bagaimana pelajaran membatik. Kemudian SMP ada, kemudian di perguruan tinggi kita juga ada di Unikal, salah satu fakultas itu terkait dengan batik. Kemudian kami juga ada museum batik, di mana melestarikan batik di Kota Pekalongan. Di situ juga ada galeri workshop, ya. Bagaimana masyarakat yang belajar terkait dengan batik. Itu beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan untuk melestarikan budaya batik. Kemudian untuk yang pemasaran, kami sudah memberikan sarana terkait dengan pasar batik, brosur batik, yang cukup terkenal di